gitu-gitu kan. Nah, ada ibu-ibu juga suka gitu kan. Kalau ibu-ibu apalagi kan, kalau orang Indonesia tau lah sendiri teman-teman ya, biasanya orang yang punya hutang tuh biasanya paling keras itu ya, yang lebih ngotot itu kan, dan saya tuh ngalamin kayak gitu-gitu. Tapi saya balik lagi, saya menjadi orang tuh yang mannersnya tuh secara apa ya, secara payung perusahaan tuh saya bikin image-nya baik gitu kan. Tapi itu karena mungkin ya teman-teman ya, karena penjelasan saya juga presisi gitu ya kan, seutuhnya sebenar-benarnya aja ya dengan tentang cicilan dan segala macam. Jujur saya tuh dulu tuh pada saat kerja teman-teman lebih banyak dapat rezeki. Nah ini nih, lebih banyak dapat rezeki tuh di luar dari kantor, di luar dari perusahaan saya. Terus saya cuman bisa bilang ya makasih ya, namanya juga orang dikasih rezeki teman-temannya, makasih gitu ya, makasih banget itu kan. Saya nggak akan nolak gitu. Cuman ya mungkin karena satu sama lain mungkin, ya tau lah sendiri ya di kantor itu ya, politik lah ya kan, biasanya orang-orang yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, yang apa sih namanya istilah itu, bukan sepuh sih, lebih tepatnya kayak senior lah, sebutannya senior junior gitu ya kan. Yang udah kerja 5 tahun gitu kan, apalagi yang udah punya koneksi sama bos teman-teman tuh udah mulai banget tuh kan, bikin circle tuh kalau bahasa zaman sekarang tuh ya, circle tuh kan tuh, jadi bahan omongan. Jadi saya tuh pernah dulu di Fitnah tuh karena saya akrab gitu kan dengan konsumen, saya apa istilah bahasanya itu mungkin apa ya, tepos liro kali ya, mungkin ya tepos liro kali ya, mungkin kayak gitu-gitu. Jadi eh, ya lebih enak aja gitu kan, orang itu kayak terus. Nah belum lagi mungkin, nah balik lagi teman-teman yang saya bilang di awal tadi, mungkin karena seperti itu ya, ini kan kita ini tentang eh, kepercayaan gitu ya. Tuhan tuh mungkin tahu bahwa karena saya kerja yang benar gitu kan, saya kerja juga yang bagus, rezeki saya tuh banyak teman-teman. Jadi gaji saya tuh untuk anak baru tuh mungkin tinggi lah gitu ya, untuk anak baru ya gitu kan, untuk anak baru setahun kerja, anak baru 6 bulan kerja. Ya saya jujur aja, saya nggak pengen, jujur aja saya pada saat masuk situ juga dari awal tuh juga nggak minat jadi marketing. Nggak minat jadi marketing karena di situ kan ada jabatan itu jadi sebenarnya debt collector sih, lebih tepatnya itu debt collector, karena saya nggak ngerti kan pada saat itu kan, saya cuma pengen kerja aja, saya butuh kerja pada saat itu, saya lagi kuliah gitu. Ternyata ya rezeki gitu kan, rezeki namanya rezeki. Tapi ya mungkin yang namanya gaji ya kan, orang pasti anak baru kok gajinya gede, pasti maling konsumen bilang gitu. Mungkin jadi isu kayak gitu kan, jadi fitnah. Dan suatu saat tuh memang terjadi ini teman-teman, terjadi pertikaian lah di kantor tuh pada saat itu kan. Karena ya itu tadi saya bilang teman-teman, yang namanya politik ya teman-teman, yang namanya greedy ya kan, namanya tentang kerakusan manusia tuh ya nggak akan bisa dibendung, dan ujung-ujungnya merugikan banyak orang teman-teman, ujung-ujungnya merugikan banyak orang. Jadi saya pernah difitnah sampai dipermalukan ya kan, di tempat, di depan halayak umum gitu kan. Untungnya saya masih bisa ngelawan pada saat itu, cuman ya karena satu lawan banyak gitu ya, saya pastinya kalah lah ya kan, as a human beings pastilah kalah, kita sebagai makhluk normal pasti kalah gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu, difitnah gitu kan, saya dianggap tuh maling konsumen teman-teman. Saya nggak pernah ada niatan loh maling konsumen sama sekali gitu kan, karena saya tahu tuh konsumen punya anda, dan tuh nggak ada istilah tuh, nggak, dari pertikaian tersebut tuh saya aja nggak pernah ngelihat kesinambungan kelanjutan gitu kan, untuk membuktikan bahwa siapa yang jujur siapa yang salah gitu kan. Nggak ada, si pihak yang menuduh saya aja nggak meneruskan itu gitu kan, ya mau ngomong gitu di situ kan, kejujurannya dipertanyakan. Kalau memang dia meragukan saya mencuri konsumen anda, kenapa nggak anda cari aja ya gitu kan, ada konfirmasi lah gitu kan, cari bukti gitu kan, kita yang dituduh nih ya kan. Nah, kebanyakan orang tuh ya balik lagi saya bilang tuh, itu namanya tuh sentimental teman-teman, jadi emosi pribadi doang gitu kan, kayak 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 nggak suka, oh apa sih ini jelek gitu kan. Nah terus karena sesuatu yang menurut dia jelek itu mungkin jadi sesuatu yang mungkin di orang lain baik gitu kan, jadi dipakai sama orang, terus akhirnya sama orang yang nganggap jelek ini mungkin kelihatan terus ini kan, ini barang yang selama ini dia benci malah bertebaran di jalan gitu kan, malah bertebaran di mana-mana, orang kok semua suka gitu kan. Jadi akhirnya kan jadi sentimental kan, apa sih ini, jadi bikin apa ya istilah tuh, kayak ya pendapat yang tadi saya bilang sentimental pribadi gitu, dan akhirnya mencari golongan-golongan mereka sendiri. Ya itulah pada akhirnya teman-teman, hal-hal seperti itu sebenarnya muncul di masyarakat kita kan ya, seperti yang kita tahu lah ya kan, seperti orang sibuk dengan urusan agama ya kan, itu kan sebenarnya hampir mirip dengan
apa yang jadi saya pengalaman saya dulu di kantor itu kan, yang pada akhirnya pun juga karena saya dituduh-tuduh kayak gitu tuh kan, saya tuh udah kesel tuh kan, udah gondok saya kerja di kantor tuh. Suatu saat saya ada kesempatan saya juga pada saat itu kan untuk keluar tuh, ya udahlah saya keluar aja lah gitu kan. Daripada saya harus ngedem di tempat yang saya malah dituduh sesuatu dan malah nggak ada buktinya gitu, karena saya dituduh udah saya ngelakuin juga enggak gitu kan. Jadi fitnah gitu lah. Jadi fitnah tuh akan ngancurin banyak hal teman-teman, termasuk juga istilah tuh kayak, kalau saya pribadi teman-teman ya, kalau saya pribadi itu kan percaya dengan yang namanya tuh omongan adalah doa, ya kan. Jadi kita ngomong tuh nggak boleh sembarangan. Even juga saya tuh nggak seneng juga kalau saya tuh diomongin sama orang, karena kalau orang ngomongin kita jelek, nah omongan jelek itu bisa jadi amin, sering ngerti nggak maksudnya itu, bisa diaminin. Ya tergantung siapa yang diomongin gitu kan. Kalau kita ngomongin eh, sesuatu yang jelek-jelek kepada, misalnya saya berpikir jelek tentang guru saya, misalnya, oh mending mati aja nih pak guru ini misalnya gitu, itu bisa benar teman-teman, bisa kejadian benar gitu kan. Tapi ya balik lagi, semua niat buruk itu nggak akan berakhir bagus juga, bahkan kepada orang yang ngelakuin gitu loh, yang menyumpahin itu gitu, nggak akan berakhir bagus juga. Jadi itulah akhirnya dari fitnah-fitnah tersebut gitu kan. Ya, mungkin contohnya tuh kayak gini teman-teman. Mungkin teman-teman tuh pernah main yang namanya, zaman dulu tuh, zaman kita kalau saya tuh pribadi zaman pramuka dulu, ada permainan namanya tuh pesan berantai teman-teman. Nah pesan berantai itu kan yang misalnya nih ada 10 orang dibarisin gitu kan, dibikin barisan, terus orang pertama dikasih pesan dibisikin gitu kan. Nah, pasti deh teman-teman, di orang kelima, keenam, ketujuh, ke-8 tuh mulai ngawur tuh informasi, ya kan. Nah itu kan pasti mulai ngawur tuh. Nah makanya tuh saya tuh suka eh, kalau dengar cerita kata orang teman-teman, saya tuh susah percaya, karena berdasarkan permainan tersebut, orang main aja pesan berantai itu aja banyak informasi yang miss atau ngawur, atau mungkin apa ya, over expectation lah bahasanya gitu ya, lebih sok dilebih-lebihkan gitu kan. Banyak tuh kayak gitu teman-teman, itu baru permainan. Nah gimana kalau informasi beneran di masyarakat? Jadi misalnya nih kayak teman-teman, misal ada orang nih naik motor ya kan, eh, dia jatuh dari motor, cuman jatuhnya tuh bukan jatuh ke, apa namanya tuh, bleset, apa bahasanya tuh ya, ngeleser lah, lagi jalan terus tiba-tiba seret jatuh gitu kan, enggak. Dia tuh cuman jatuhnya tuh cuman gara-gara nggak lupa buka standar, motornya tiba-tiba miring gitu kan, miring jatuh, nah itu kan cuman gitu doang. Nah mungkin ada cerita kayak gitu, kejadian kayak gitu teman-teman, jika dilihat mungkin sama orang yang lebay, ya kan. Nah itu ada tuh orang kayak gitu kan, lebay. Nanti orang tersebut kalau dia cerita ke orang lain, ya ke temennya yang lain, pasti lebay teman-teman ceritanya. Tadi ya saya ngelihat ada orang tuh, saya tuh udah ngelihat dari awal ya kan, ini orang tuh agaknya goblok gitu kan, agak pasti ini nih, waduh, dia tiba-tiba motornya miring jatuh, berpak gitu kan, jatuh kan, geletek gitu kan, ngegeletak langsung kayak gitu, waduh, dia langsung berdiri aja udah pincang-pincang gitu kan. Ya padahal kejadiannya bukan, tidak seperti itu gitu kan, cuman jatuh kemiring doang dan orangnya malah susah berdiri gitu kan, bukan berarti dia pincang gitu kan, bukan berarti dia penyakitan jadinya kan gitu kan, bukan. Tapi ada orang memang suka ceritanya, suka dilebay-lebaykan, itu ada teman-teman ya kan. Itulah makanya teman-teman, di informasi zaman sekarang ya teman-teman ya, tentang ya ini banyak ya, banyak hal ya, tentang COVID ya kan, tentang penyakit, tentang perang ya kan, tentang informasi tentang agama juga teman-teman ya. Itu kita harus filter dan hati-hati. Media zaman sekarang tuh kan provokatif banget teman-teman. Iya, provokatif banget loh zaman sekarang tuh orang media-media tuh ya. Jadi berhati-hatilah ya teman-teman dengan informasi zaman sekarang gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi eh ya gimana ya, kalau kalian pikir-pikir ya, itu kan karena eh tentang emosi manusia tuh kita nggak bisa tebak ya kan, tentang emosi manusia itu sangat-sangat nggak bisa ditebak gitu kan, tentang kehidupan kita di masa depan juga nggak bisa ditebak gitu kan. Karena apa yang bagus hari ini belum tentu bagus besok. Belum tentu tuh bagus besok. Jadi merasa bener hari ini dengan, sama kayak kalau saya pribadi jujur gini teman-teman ya, kalau saya tuh jujur nggak suka dengan yang namanya nasihat teman-teman. Nggak suka banget dengan yang namanya nasihat. Mungkin pertanyaannya kenapa gitu kan, nggak suka dinasehatin tuh kenapa gitu, mungkin banyak orang bertanya gitu kan. Saya tuh nggak suka dengan nasihat tuh karena gini teman-teman, nasihat itu kan
yang bener itu kan nasihat tuh bukan cuma diomongin tapi juga dijalanin gitu kan, gitu. Nah kebanyakan orang teman-teman, apalagi kita nih orang Indonesia ya kan, tuh sering banget tuh ngasih nasihat ya kan, apalagi nasihat tuh bukan nasihat lebih tepatnya teman-teman, tapi mencaci, mencecar kehidupan orang lain gitu kan. Kayak ada orang jatuh dari motor terus dia cuma ngomong, nah kan tuh lu juga sih naik motor harus pakai helm. Padahal saya juga pernah teman-teman, ada orang nasihatin saya, ya nasihatin saya gimana pun juga dia nasihatin saya gitu ya. Eh, saya udah pakai semua apa yang dia mau gitu, yang istilahnya kayak misalnya nih orang naik motor, oh pakai helm, pakai ini, jangan pakai sendal, pakai sepatu segala macam. Begitu saya kecelakaan teman-teman, orang kayak gini tetap aja ngomong, makanya lu juga sih, masih di kayak gituin teman-teman. Lah apa yang saya pakai itu kan, itu sebenarnya adalah sarannya dia gitu kan, nasihatnya dia. Tapi begitu saya udah masih celaka juga, orang kayak gitu masih aja mencaci saya gitu kan, masih mencaci mencecar juga gitu. Ngomong itu nggak enak lah gitu kan, bahasa itu nggak enak gitu. Udah temen juga bukan gitu kan. Jadi sok peduli lah, SKSD gitu kan, sok kenal sok deket gitu. Itu yang orang pada akhirnya tuh, ya mungkin di zaman sekarang tuh, mungkin kalau kita orang Indonesia lah ya sebutan gitu ya, sekedar mengingatkan, nah gitu kan, suka gitu, ada gitu, sekedar mengingatkan, sekedar menasihati gitu kan. Itu sebenarnya udah nggak etis lagi teman-teman, nggak etis lagi, karena banyak orang sekarang tuh ngasih tahu tapi nggak bisa bertanggung jawab. Ada tuh meme pada satu, bahkan ada tuh suatu saat tuh saya baca meme di Instagram tuh, ada tuh meme yang kayak gitu kan. Apa sih namanya, orang yang ngasih nasihat terus dibubuhin dengan kata-kata di bagian terakhir tuh kayak, itu menurut gua ya, cit, kutip tanda kutip ya kan, itu menurut gua ya, kalau lu nggak mau ya udah gitu, cit, ngasih nasihat tapi nggak mau tanggung jawab gitu teman-teman. Iya, itulah teman-teman, zaman sekarang tuh lucu-lucu loh orang tuh. Kita kalau sadar gitu kan, yang kayak gitu-gitu tuh ya, lawak banget itu loh. Kalau kita balik lagi kita ingat-ingat tuh kan, sekedar ngingetin aja gitu kan. Kalau gue sih mah sekedar ngasih saran aja gitu kan, karena dia tahu bahwa dia nggak bisa tanggung jawab. Kalau ada apa-apa dia nggak bisa tanggung jawab. Nah itu makanya teman-teman, jadi hati-hatilah dengan nasihat orang lain, karena belum tentu teman-teman. Nah ini nih, balik lagi saya bilang nih, belum tentu teman-teman orang menasehati kita itu pengen menjadikan kita tuh jadi lebih baik. Belum tentu teman-teman, belum tentu, apalagi di zaman serba picik hari gini ya. Makanya kalau hari gini tuh eh, ngobrol sama orang tuh bikin lawak aja teman-teman, bikin lucu aja, karena kebanyakan orang juga belum tentu mau tanggung jawab. Ngerti nggak? Belum tentu mau tanggung jawab. Jadi ada orang tuh yang mungkin, ya apa ya, bisa saja kemungkinan terjadi tuh, bisa saja ada kejadian seperti dia nasihatin tapi supaya orang tersebut gagal. Ada kayak gitu tuh, ada, pasti ada gitu kan. Saya pernah ada juga, saya juga pernah ada tuh, ya misalnya gini deh, simpelnya kayak gini deh. Misalnya kayak saya pernah ada pengalaman gini, ada teman saya gitu, saya nggak pernah ngelakuin, cuman ada teman saya gini, dia bilang kayak gini, dia nanya tentang ide gitu kan, pendapat gitu kan ya. Jadi gimana ini fix bisa kayak gini, terus ada ditanya gitu kan, ada ide lain kak gitu kan. Terus ada tuh teman saya satu tuh, kesian sebenarnya, lucu, kesian tapi lucu tapi kesian gitu ya. Jadi teman saya yang satu itu dia kasih ide, kenapa nggak gini aja, kenapa nggak gitu aja, gitu, kasih tahu gitu kan gitu. Terus teman saya yang satu ini, yang jahat ini, yang bejat ini, dia bilang kayak gini, oh ya udah nanti kamu bisa koordinasiin nggak, gitu teman-teman, nanti kamu bisa koordinasiin, kamu tolong atur ya nanti kayak gitu, gimana gimananya. Dah teman saya yang lugu ini dia ngerjain aja. Teman saya yang satu ini ngomong sama saya gitu, yang jahat ini ngomong sama saya gitu kan, biarin, ya udah biarin aja deh kan, biar jadi tanggung jawab dia lah ya, gitu kan. Gila, saya mikir langsung mikir gini teman-teman, gila enak banget ya, lepas tanggung jawabnya cuman gitu doang, cuman berdasarkan nanya ide terus dia nggak mau tanggung, merasa orang lain punya ide terus dia nggak mau tanggung jawab lagi gitu kan. Gila lucu banget itu, karena pinter lah zaman sekarang tuh orang kayak gitu.